Oke, nah seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal ya, tentang maraknya keamanan siber yang semakin ada-ada aja nih idenya untuk menyusup nih, apalagi Mhm. sekarang udah bisa ke ponsel kita langsung gitu Ya. ya. Nah Pak Kris, sebenarnya apa sih Pak yang sedang terjadi pada lanskap keamanan siber kita ini, dan kenapa sih pendekatan tradisional tuh udah nggak cukup lagi saat ini? Kategori serangannya merupakan adalah man in the middle attack. Jadi hacker atau cyber attacker ini mereka berpura-pura menjadi BTS. Jadi mereka menyabotase komunikasi antara penyedia layanan dan juga customer. Nah, sebenarnya tujuan dari man in the middle attack ini adalah mereka untuk mengambil identity dari si consumer tersebut, dari nasabah tersebut. Oke, kalau kita bicara mengenai data gitu ya, kita bisa melihat bahwa data ini sudah meningkat kurang lebih 3 kali dari 5 tahun yang lalu. Nah, data ini kita tidak berbicara data terkait dengan data security saja, tapi juga kita melihat data-data related ke bisnis gitu ya, pelanggan, IT, OT, dan lain-lain. Dan ini kita bisa lihat 90% dari spending waktu customer itu biasanya dihabiskan untuk melakukan data management. Sehingga semakin banyaknya data ini dibutuhkan strategi dan data manajemen yang tepat. Baik dari sisi data quality, security, governance, dan education, dan juga compliance. Hai Master Rian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah, teman-teman Master Rian, masih ingat nggak nih tentang maraknya SMS blast dan penyalahgunaan BTS palsu atau fake BTS? Jadi kasus ini mencuat pada bulan Maret 2025 dan mengungkap modus kejahatan cyber yang semakin canggih dan juga meresahkan. Bayangkan, kita bisa menyamar sebagai menara BTS atau Base Transceiver Station resmi milik operator seluler. Dan kemudian pelaku bisa menyusup ke jaringan operator dan kemudian mengirimkan SMS blast kepada ribuan nomor tanpa izin. Luar biasa ya ini serangan saat ini. Nah, serangan ini menjadi pengingat untuk kita bahwa serangan cyber saat ini tidak lagi bersifat sporadis. Mereka terstruktur, cepat, dan seringkali sulit dikenali. Bahkan menurut beberapa laporan industri, jadi rata-rata organisasi menghadapi lebih dari 1.000 alert keamanan setiap minggunya. Dan dengan beban alert yang begitu besar dan ancaman yang semakin kompleks, kini bukan saatnya lagi untuk bergantung sepenuhnya pada deteksi manual. Disinilah kecerdasan buatan atau AI mulai mengambil peranan penting dalam sistem keamanan modern. Maka itu saya mengundang dua ekspertis pada hari ini untuk membahasnya, yaitu ada Pak Christian dari Partner Development Manager Splunk. Halo Pak Christian. Halo, selamat siang Mbak Ino. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya. Dan juga ada Mas Adil Nuril, Security Technology Solution Architect dari Master Systems. Halo Mas Adil. Halo Mbak Ino. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, luar biasa, sehat semuanya ya. Oke, nah seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal ya, tentang maraknya keamanan siber yang semakin ada-ada aja nih idenya untuk menyusup nih, apalagi sekarang udah bisa ke ponsel kita langsung gitu ya. Nah Pak Kris, sebenarnya apa sih Pak yang sedang terjadi pada lanskap keamanan siber kita ini, dan kenapa sih pendekatan tradisional tuh udah nggak cukup lagi saat ini? Oke, kalau kita melihat dari case yang terjadi di bulan Maret 2025 kemarin mengenai fake BTS, kategori serangannya merupakan adalah man in the middle attack. Jadi hacker atau cyber attacker ini mereka berpura-pura menjadi BTS. Jadi mereka menyabotase komunikasi antara penyedia layanan dan juga customer. Nah, sebenarnya tujuan dari man in the middle attack ini adalah mereka untuk mengambil identity dari si consumer tersebut, dari nasabah tersebut. Jadi itu bisa berupa OTP, username, ataupun password, ataupun informasi lainnya yang terjadi antara dua belah pihak tersebut. Okay. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, kita pertama harus melihat dari trennya sendiri. Jadi dari tahun 2024, kita melihat bahwa 60%
dari serangan cyber itu merupakan identity based attack. Dan informasi ini didapatkan dari Talos Intelligence Group, yang dimana mereka mengkonsum data, menganalisa data kurang lebih 800 billion events setiap harinya. Dan berdasarkan dari data itu, 60% serangan umumnya identity based attack. Dan juga kita sudah mulai melihat tren mengenai penggunaan generative AI dari 2024. Jadi kalau kita sudah lihat mungkin di berita-berita atau mungkin di WhatsApp group, banyak sekali social engineering yang terjadi menggunakan generative AI. Entah itu mereka bisa menggunakan suara kita atau mungkin wajah dari orang yang kita kenal untuk mengelabui dari target. Nah, itu kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di 2024 dan 2025. Tantangan berikutnya yang kita masuk adalah dari sisi kesiapan. Jadi berdasarkan Cisco Cyber Security Index, dilihat bahwa 11% organisasi di Indonesia itu baru masuk kategori mature. Dan dari 11% tersebut, banyak sekali dari mereka yang anggaran untuk cyber security-nya pun sangat terbatas. Jadi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Cisco juga dibilang bahwa 45% dari organisasi itu memiliki budget di atas 10% dari overall budget IT untuk cyber security ya. Okay. Nah, tren ini sebenarnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Yang dimana tahun sebelumnya itu adalah 53%. Jadi kita melihat ada drop kurang lebih sekitar 8% mengenai anggaran yang disiapkan oleh customer. Lalu kalau bicara dari sisi apa yang menjadi tantangan cyber security leaders di dunia, kita melihat adalah pertama dari alert fatigue yang mereka alami. Jadi mereka mengalami tantangan bahwa tools yang mereka perlu maintenance itu bisa dibilang sangat banyak dan itu tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Terus berikutnya adalah alert overload dan yang terakhir adalah data management gaps yang berarti mereka mengkonsum banyak sekali data, memiliki banyak data baik dari sisi security, aplikasi, network dan infrastruktur, tapi mereka memiliki tantangan bagaimana mengelola itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi dilihat dari indeks dari Cisco, 11% kayaknya itu angka yang terlalu kecil ya. Oke, Mas Adil, sebenarnya apa saja sih Mas tantangan yang dihadapi perusahaan saat mereka mau mencoba untuk mengelola dan memahami data operasionalnya Mas? Ataupun data keamanan ya? Oke. Kalau kita bicara mengenai data gitu ya, kita bisa melihat bahwa data ini sudah meningkat kurang lebih 3 kali dari 5 tahun yang lalu. Nah, data ini kita tidak berbicara data terkait dengan data security saja, tapi juga kita melihat data-data related ke bisnis gitu ya, pelanggan, IT, OT, dan lain-lain. Dan ini kita bisa lihat 90% dari spending waktu customer itu biasanya dihabiskan untuk melakukan data management. Sehingga semakin banyaknya data ini dibutuhkan strategi dan data manajemen yang tepat. Baik dari sisi data quality, security, governance, dan education, dan juga compliance. Oke. Jadi ternyata dari sekian banyak tantangan itu ya cukup effort lah ya untuk kita bisa mengatasi serangan cyber ini. Nah, gimana nih Pak Kris, Splunk bisa membantu bisnis untuk mengatasi tantangan yang semakin banyak untuk kita nih? Oke, jadi Splunk sendiri kita merupakan data management platform yang dimana kita bisa mengkonsum data dari berbagai macam source, baik itu related ke cyber security, observability, bisnis, ataupun mungkin juga dari sisi infrastruktur. Selama ini Splunk dikenal sebagai solusi SIEM saja, Security Information and Event Management. Dan ini yang sebenarnya kita juga perlu educate ke customer bahwa Splunk itu bisa melakukan hal di luar daripada security. Dan itu sangat penting sekali kita bisa mengkorelasikan data baik dari security dan non-security data, sehingga kita bisa tahu kalau misalkan terjadi insiden itu masalahnya apakah dari related ke cyber attack atau mungkin ada masalah dari sisi performa infrastrukturnya, aplikasinya, atau mungkin middleware-nya. Dan satu hal yang kita juga tekankan kepada customer kita selalu bersama customer kita untuk mencapai business resiliency. Jadi, untuk mencapai business resiliency di era AI saat ini, kita harus pastikan bahwa data manajemen yang customer lakukan itu sudah efisien. Jadi, pada saat data yang mereka konsum banyak, mereka juga bisa menganalisanya dengan tepat juga, dengan cost yang tidak berkali-kali lipat lebih mahal.
Oke, jadi lebih efisien ya. Oke, Mas Adil, kalau tadi dari sisi Splunk, dari sisi master system seperti apa, Mas? Sebagai SI, kita juga dapat memberikan solusi end-to-end. Jadi bukan hanya Splunk, kita juga bisa memberikan solusi security, cloud, dan infrastructure. Begitu kan ya, Mbak Ino? Iya, betul. Nah, terus selain memberikan solusi, MSI juga bisa memastikan solusi itu dapat diadopsi atau digunakan secara penuh oleh customer. Jadi sebenarnya kita bisa meningkatkan value dari solusi tersebut dan business outcome terkait dengan teknologi yang diimplementasikan. Oke, jadi akan jadi maksimal nih ya kolaborasi antara master system dan juga Splunk ya. Oke Pak Kris, sekarang kita coba fokus ke Splunk Platform ya. Nah, gimana sih mekanisme Splunk Platform ini dalam membantu organisasi untuk bisa memahami data secara real time nih dan mengubahnya menjadi insight supaya ada actionnya gitu ya, ada yang bisa kita tindak lanjuti di tengah volume data yang terus bertambah nih dari berbagai sistem dan juga perangkat. Oke, jadi Splunk melihat kebutuhan data manajemen itu menjadi makin penting belakangan ini. Dan Splunk membantu customer untuk melakukan data collection, processing the data, routing the data, dan juga monitor the data. Pada saat kita memiliki proses 4 journey yang tadi saya sebut tadi, kita pun juga mengizinkan customer untuk mengkonsum berbagai macam jenis data. Jadi kita nggak hanya bicara mengenai data cybersecurity, tapi juga data related ke infrastruktur, aplikasi, ataupun related ke bisnis. Kalau kita bicara secara teknis, Splunk sendiri kita bisa mengkonsum data baik dari sisi metrics, traces, events, dan juga logs. Nah, dengan masuknya Splunk ke portofolio Cisco, kita memiliki banyak sekali teknologi add-ons yang sudah available di area Cisco Security, seperti Cisco Duo, SNA, ataupun dan juga Cisco XDR. Oke, berarti tanpa adanya platform terintegrasi seperti solusi SIEM tadi atau APM gitu ya, tidak akan cukup cepat, pintar, dan juga efisien untuk digunakan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, makanya penting sekali nih untuk mengenal platform utamanya yang menjalankannya yaitu Splunk Platform. Iya. Nah, dan di atas Splunk Platform ini juga ada 2 pilar utama yang disediakan oleh Splunk, yaitu Splunk Security dan Splunk Observability. Nah, Mas Adil, gimana sih Splunk Security ini bisa membantu tim keamanan untuk bisa bekerja lebih cerdas dan juga lebih cepat? Ya, oke Mbak Ino. Master System melihat security itu sebagai journey. Biasanya customer ingin memonitor perangkat-perangkat security existing, mungkin seperti firewall, proxy, endpoint security gitu ya, tapi kurang cocok untuk langsung menawarkan ke arah SIEM gitu ya. Jadi dari Master System dan Splunk sendiri kita bisa merekomendasikan start ke arah Splunk Enterprise. Jadi itu mengkonsolidasikan perangkat-perangkat security yang ada di customer. Nanti kalau cocok gitu ya, nanti kita bisa meningkatkan use case dengan menggunakan Splunk Security Essential. Nanti kalau misalnya customer sudah lebih mature gitu ya dari sisi perangkat security-nya gitu ya, Splunk dan MSI kita juga bisa merekomendasikan customer untuk upgrade ke arah Splunk Enterprise Security atau yang mungkin biasanya diketahui SIEM gitu ya, dan Splunk UBA dan juga Splunk SOAR. Selain dari itu, apalagi sih Pak Kris mungkin fitur-fitur lainnya? Oke, jadi Splunk sendiri kita baru merilis 2 produk tambahan untuk di pilar security kita. Yang pertama adalah Splunk Attack Analyzer dan juga Asset Risk Intelligence atau yang kita sebut sebagai Splunk ARI. Nah, Splunk Attack yang pertama tadi saya sebut Splunk Attack Analyzer itu fungsinya adalah untuk membantu customer menganalisa malware yang diterima oleh pegawai ataupun dari consumer mereka, baik berupa kayak phishing email ataupun mungkin dari QR code yang sudah di-modified. Nah, untuk yang Splunk Asset Risk Intelligence atau yang kita sebut sebagai ARI, itu fungsinya adalah untuk mendiscover aset-aset yang ada di perusahaan itu secara otomatis. Dan mereka bisa mendeteksi dan juga memberikan level resikonya mana yang rendah dan mana yang tinggi. Oke. Tadi kan di awal kita juga ngomongin AI nih ya. Saya penasaran nih, apa aja sih fitur berbasis AI yang ditawarkan oleh Splunk Security? Dan gimana sih masing-masing cara kerjanya fitur ini untuk meningkatkan efektivitas kerja tim nih Mas Adil? Oke, jadi yang pertama Splunk memiliki fitur yang namanya Splunk AI Assistant, di mana
AI ini membantu untuk melakukan automation dan juga memberikan rekomendasi kepada user untuk mempermudah penggunaan Splunk itu sendiri gitu ya. AI ini ngapain aja sih? Jadi AI Assistant ini membantu untuk memberikan rangkuman terhadap insiden gitu ya, kemudian melakukan deteksi dan juga melakukan rekomendasi untuk respons terhadap insiden tersebut, Mbak Ino. Oke. Berarti banyak yang dilakukan ya sebenarnya ya. Ya, selain itu juga ada kita punya namanya Splunk DSDL atau kita sebut sebagai Data Science and Deep Learning, yang dimana itu merupakan sebuah aplikasi add-on yang available di Splunk Base yang dapat membantu user untuk mengimplementasikan advanced machine learning ataupun advanced deep learning terhadap Splunk platform. Oke. Nah, itu berarti tadi keseluruhan tentang Splunk security gitu ya. Nah, gimana nih kalau sebenarnya sistemnya udah aman nih, tapi ternyata lambat atau malah nggak stabil nih. Nah, itu tapi mungkin akan kita bahas di next episode ya, Pak Chris ya, karena kita akan explore lagi mengenai Splunk Observability. Jadi saksikan terus YouTube channelnya Master System Infotama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Ino pamit undur diri. Jangan lupa saksikan di next episode. Dah.